Kalau ada budget sekitar 10 juta ke bawah, untuk sekarang rasanya ini jadi headphone favorit pilihan gue. Jadi gue akan jelaskan, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Sifga SV023. Yes, ini menggunakan dynamic driver headphone dengan harga sekitar 6 jutaan. Sebelumnya, thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan unit ini untuk gue review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, serta perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah toko online dan juga offline yang menyediakan berbagai barang, berbagai brand audiophile yang masuk ke Indonesia secara resmi. Mulai dari brand Yes, SMSL ini, kemudian juga ada Moondrop, ada Truth Ear, ada Ayo, ada juga Hi-Fi Man, dan berbagai brand lainnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik, pengen cek katalognya sendiri, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah, dan juga Google Map untuk datang sendiri ke toko offline-nya. Barangkali kan kalian mau ngerecokin langsung, mau cobain langsung di tokonya. Untuk build quality, headphone ini bukan hanya keren, ada sedikit tampilan natural dan juga sedikit retro, tapi ini juga terasa bahan-bahannya premium. Mulai dari ear cup-nya, yes, ini kayu asli, bukan kayu bodong. Lalu ada grill yang pakai bahan metal, frame-nya ini juga metal, mulai dari hinge dan juga sampai earband-nya, sampai headband-nya ini bagiannya metal semua, kecuali headpad-nya ini untuk padding-nya sendiri ini pakai bahan, lihat ya, leather asli ini, leather asli. Bagian dalamnya cuman yang lebih lembut bahannya, dengan padding yang lembut seperti ini ya, ada foam-foamnya. Sementara untuk bagian ini earpad-nya sendiri ini hybrid. Jadi bagian pinggirnya gue rasa ini bukan leather asli, ini masih kayak pleather, dan ini ada fabric di bagian yang menempel ke telinga kalian, dan bagian dalamnya lagi ini juga masih pakai pleather ya bagian dalam sini. Dan ini ada tulisan LR, dan untuk paddingnya ini juga angled dengan cara yang unik. Lihat ya, di bagian belakang ini lebih tebal di bagian depan, dan juga di bagian atasnya ini seolah ada room sedikit. Dan buat gue somehow ini bentuk yang agak unik, cuman it works at least di kuping gue. Dengan bentuk seperti ini nih, gue mau pakai kacamata pun nggak kacamata, ini berasa oke. Dan ini lightweight, ringan. Oh ya, ngaturnya sendiri ini untuk di headbandnya ini ketat dan gini aja, jadi ngatur headbandnya ya, mau seberapa gede tergantung kepala kalian sebesar apa. Walaupun cuma sliding begini, nggak ada clicking mechanism, tapi setelah gue adjust sekali, gue pakai terus, ini rasanya cukup ketat dan nggak gampang berubah. Dan juga secara mekanisme dia bisa diputer-puter sedikit begini hinge-nya. Dan untuk ininya juga sedikit, ini terbatas gerakannya, tapi at least buat kepala gue sudah berasa nyaman. Sedangkan untuk konektornya dia pakai 3,5 yang single pole seperti ini. Sedangkan kabelnya sendiri yang gue pakai ini berasa bagus. Lihat kan, kalau dari bahannya mungkin copper, dan bagian bawahnya braided 4 strand seperti ini. Dan gue dapet yang jack balance 4,4 dengan ada tulisan Sifga di sini. Ngomong secara kenyamanan sendiri gampang, ini adalah headphone ternyaman yang pernah gue coba untuk harga 10 juta ke bawah, atau bahkan sampai 10 juta ke atas juga. Ini salah satu yang paling nyaman lah gampang ya. Dengan padding yang gak terlalu tebel-tebel banget, lalu lightweight, serta pengaturannya yang buat gue cukup oke. Padding di atas kepala juga nyaman, serta ini gak berasa lembab dan juga panas ketika gue pakai. Angle padnya juga enak. Jadi ya simply to say, ketika gue pakai begini, ini balance di kuping gue, nggak ada weight distributionnya itu juga bagus, nggak kepala gue berasa ketekan, clamping force ke kepala gue juga nggak bikin sakit, lalu juga adem, ini nggak bikin gue keringetan ya, simply yang gue bisa pakai lama-lama tanpa komplain sama sekali. Ini enak banget headphone-nya. Untuk tonal and frequency response dari Sifga SV023 ini, gue lihat frequency response dari VSG.squeaklink ini cukup merepresentasikan apa yang gue dengar. Gue bisa mengkategorikan ini sebagai mild V, warm, dimana penekanan satu ada di area mid bass-nya yang lumayan maju, sub bass-nya sebenarnya lebih rolled off, lalu kemudian bagian vokalnya cukup neutral, cuman nggak terlalu tinggi di bagian ear gain-nya, habis itu extension treble yang cukup tinggi. Jadi di sini kerasa ada penekanan di mid bass, vokalnya well balanced tapi nggak terlalu maju, ditambah dengan treble yang sampai ujung, cuman yang sedikit naik adalah di area upper treble 10 kHz ke atas. Jadi mulai dari bass-nya ini tipe bass yang bisa mukul lebih ke mid bass, jadi lebih berasa ke sensasi ketebalan bass di dem 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 dibandingkan jedek sampai dalam. Jadi kayak dem dem demnya itu masih ada, dan kalau misalnya lagunya bagus dengan punch yang bagus, ini masih bisa memberikan tonjokan duk yang masih oke. Cuman ini bukan yang paling punchy, ini bukan yang paling rumbly, ini cuman sekedar mukul duk 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 aja, nggak sampai jedek
dalam banget, enggak. Tapi nevertheless, buat lagu pop ataupun lagu-lagu EDM dan segala macam lagu yang top 40, buat gue ngerasa ini bassnya cukupan aja. Kalau buat gue pribadi mungkin sedikit kurang dalam aja di bagian sub bassnya. Sub bassnya masih terasa rolled off, tapi kebanyakan headphone dengan open back seperti ini, mau Sundara, mau AR5000, dan mau Luan, semuanya sebenarnya rolled off di bagian sub bass. Mungkin itu salah satu trait dari headphone open back ya, mungkin harga seginian. Kemudian bagian mid range-nya ini safe banget, jadi gue dengerin vokal cowok, vokal cewek itu berasa nyaman, aman, dan dari shoutiness itu nggak berasa sama sekali. Memang kalau misalnya gue dengerin lagu-lagu vokal yang cukup maju, sebutlah kayak Settle, This Is Me, ini masih berasa, energinya tuh vokalnya ada, tapi nggak sampai nyemprot. Di situ yang gue suka, vokalnya berasa natural. Di sini mau dengerin apa aja itu buat gue pribadi berasa asik, berasa enak, clarity-nya dapet, energinya dapat, tapi nggak sampai terlalu maju sampai nyemprot. Sedangkan di bagian treble sebenarnya untuk kebanyakan gue dengerinnya smooth aja. Cuman memang ada elevasi di area 10 kHz ke atas yang a bit uneven ya, jadi kayak ada gerejek-gerejeknya gitu kalau by frequency response. Nah, secara pendengaran gue jadinya kalau denger cymbal crash itu sebenarnya nggak terlalu maju. Cuman kalau misalnya lu denger setelahnya air frequency dari cymbal ataupun percussion, jadi yang kayak nggak mericik trust di awalnya nggak bakal kerasa maju, tapi di ujung-ujung kecilnya itu masih sedikit aja. Nah, itu memberikan sedikit extra detail, tapi dengan bayaran timbre yang tidak terlalu natural di bagian ujung treble-nya sana. Tapi as an overall, buat gua tuning seperti ini salah satu tuning yang paling safe di harganya. Maksudnya kalau kita ngomong secara tonality, ini vokalnya oke, bassnya lu masih dapat, ketebalannya deg-deg sedikit dapat, treble-nya juga nggak sampai offensive atau penyerang banget, tapi extension-nya dapat. Ya mungkin gue cuma bisa kritik di sana sini, tapi itu hanyalah minor dan kecil dibandingkan keseluruhan tonalnya yang buat gue sudah rapi. Secara technical, headphone ini sendiri juga cukup oke bersaing di harganya. At least kalau lu pernah coba HD 650 ataupun HD 600, gue ngerasa ini sedikit better, terutama di bagian upper treble-nya, dan juga semuanya punya sub bass yang gak turun di mau HD 600, HD 650. Tapi ini punya kelebihan di area upper treble yang walaupun sama-sama tidak sampai nyerang, tapi extension dan nyampe nada ujungnya untuk si Sivga SV023 ini paling berasa dari tiga-tiganya. Kemudian dia juga punya layer dan juga resolusi cukup bagus, jadi dengerin vokal, dengerin instrumen, dengerin gitar, dengerin violin, dengerin piano, itu semua berasa jelas tanpa terlalu nyerang, dan juga lu dapetin layer dari bass, vokal, dan treble terrepresentasikan dengan jelas untuk kebanyakan lagu di sini. Kalau misalnya pun gue sedikit kritik, itu lebih ke bagian depth daripada imaging serta stage-nya itu sendiri. Mungkin karena yang memang headphone di harga segini untuk open back kebanyakan kurang di area sub bass. Nah, nggak bohong, tapi di sini jadi kayak secara bola gitu nyaris dalam bawahnya, tapi kayak kurang bulat di bagian bawahnya itu kayak kurang dalam sedikit lagi. Tapi kanan kirinya, atasnya itu oke, kayak bola medium size, nggak sampai besar banget tapi medium, dan itu cukup realistis. Maksudnya nggak kalau misalnya besar banget stage-nya tapi ngeblur imaging ngapain. Nah, di sini medium size ball tapi secara imaging datang dari mana itu arah suara itu masih terasa jelas dan terasa oke, imagingnya ini cukup oke di harganya dan bagus. At least kalau misalnya dibandingkan sama AR5000 ataupun Luan, gue ngerasa ini just a little bit better, tapi itu masih berasa oke, imagingnya fokusnya lebih dapat di sini. Nah, tapi memang nggak bohong kalau misalnya kita ngomong budget headphone, itu memang sekarang sweet spot sekitar 5, 6, 7 jutaan. Jadi gue akan banding-bandingkan sama beberapa kompetitor mantap di harganya. Kalau misalnya dibandingkan HD600 ataupun HD650, gue nggak bakal bohong. Secara timbre, gue masih ngerasa Sennheiser HD600 ataupun HD650 itu timbrenya lebih natural dengan treble sparkle extra upper treble yang di sini bikin sedikit kurang natural, sedikit plasticky di ujung treble-nya. Tapi secara detail dan overall resolusi ini lebih bagus. Dan kalau misalnya lu tanya gue pribadi sekarang lebih milih ini, apalagi dengan itu kan Sennheiser 300 ohm ya untuk di drive, impedance-nya tinggi banget. Ini easier to drive ditambah dengan buat gue fitting dan clamping yang lebih enak, bahan material lebih oke, serta treble extension yang gue nggak apa-apa dengan timbre yang sedikit kurang natural, tapi gue dapetin extra detail di situ. Jadi yes, Sivga SV023 ini gue lebih suka daripada HD600 ataupun HD650. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan seperti Aune AR5000 yang gue juga suka, Aune AR5000 secara build quality berasa lebih plastik, sedangkan ini berasa lebih solid. Overall, mau pakai kayunya, mau pakai aluminiumnya,
AR5000 berasa lebih pakai bahan plastik dan lebih ringan. Walaupun secara stage AR5000 sedikit lebih lebar di kanan kiri dan sedikit lebih airy sensasinya, tapi secara sensasi vocal timbre dan beratnya nada vokal, gue ngerasa ini lebih natural daripada AR5000 yang gua rasa sedikit lebih tipis dibandingkan Sivga SV023 ini. Lalu kemudian dibandingkan lagi dengan Sundara. Sundara buat gua masih raja untuk resolusi di budget sekitar 5 jutaan. Toh planarnya apalagi well driven with good amp, itu gua rasa Sundara masih raja di harganya. Tapi secara fitting Sundara berasa lebih keras, tidak selentur ini SV2023 karena dia juga hinge-nya kan nggak bisa di ke depan belakangin gitu, dan paddingnya sama lebih keras. Jadi fitting gue jauh lebih suka ini. Dan juga secara timbre si SV023 ini jelas berasa lebih more natural dibandingkan Sundara yang menggunakan planer. Itu berasa paling ya bisa dibilang paling unnatural lah kalau dibandingin SV023 atau HD600 ataupun HD650. Nah dibandingkan Edition XS kan naik dikit di harga sekitar 7 jutaan lebih lah, itu bisa dapetin Edition XS. Kalau ngomongin technical doang, go with Edition XS kalau misalnya lu adalah pencari teknikal. Mau itu dari sub, bass, ataupun itu resolusi vokal dan treble, Edition XS still the best di harganya, berasa paling oval sih somehow soundstage-nya, tapi depth dari bass shelf-nya itu paling berasa dari Edition XS dibandingkan semua headphone yang tadi gue sebutkan. Cuman gak bohong, untuk vokal somehow Edition XS itu paling gak natural dengan lower mid range yang paling mendatar, lu naik di upper mid range-nya yang lumayan tinggi. So, Edition XS justru secara vokal paling tipis dan juga dia paling V secara frekuensi response ataupun sependengaran telinga gue, walaupun punya depth sub bass paling bagus. Jadi secara kesimpulan gampangnya dengan berbagai alasan tadi gue udah sebutkan kenapa ini menjadi pilihan utama gue. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misal lu seleranya berbeda, it's fine. Karena di budget 5 juta, 6 juta, 7 juta tadi sebenarnya banyak banget lawan yang bagus. Cuman kebetulan kalau misalnya lu tanya gue secara kenyamanan, easy to drive, gue pakai lama-lama dan juga secara tonal yang aman tapi masih ada extensionnya, ya, Sivga SV023 ini sangat recommended. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Dan kalau kalian mau coba sendiri ini bisa coba juga di Intium Indonesia Store yang gue akan kasih juga di bawah linknya kalau misalkan mau datangin sendiri. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.